baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan teman-teman, saya Arwiansyah. Stambuk saya F231-21006. Saya mahasiswa dari program studi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi final test mata kuliah Perencanaan Lingkungan dan Kebencanaan kelas C semester 6 dengan bobot 4 SKS. Nah, beberapa topik pembahasan yang akan saya bawakan dalam video kali ini. Yang pertama itu ada tujuan dan manfaat mata kuliah Perencanaan Lingkungan dan Kebencanaan. Lalu yang kedua itu ada kaitan antara PIP UNTAD dan visi misi UNTAD dengan mata kuliah Perencanaan Lingkungan dan Kebencanaan. Yang ketiga ada hubungan bencana dan kerusakan lingkungan hidup. Yang keempat ada contoh kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang dapat memicu bencana. Lalu selanjutnya ada contoh bencana yang dapat memicu kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Selanjutnya pengelolaan limbah beton yang tersebar di Kota Palu pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi bencana pada Gimo pada tahun 2018. Dan pembahasan yang terakhir itu bentuk pencegahan untuk meminimalisir dampak bencana dan kerusakan lingkungan hidup. Oke, baik teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu tujuan dan manfaat dari mata kuliah Perencanaan Lingkungan dan Kebencanaan. Nah, untuk tujuannya, tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk membekali kita, mahasiswa, dengan pengetahuan komprehensif tentang berbagai aspek bencana dan lingkungan, mulai dari jenis-jenis bencana, pemetaan wilayah risiko bencana, antisipasi dan penanggulangan bencana, sampai pada rehabilitasi wilayah terdampak bencana. Untuk manfaatnya sendiri, dengan kita mempelajari mata kuliah ini, kita sebagai mahasiswa ini mendapatkan wawasan dan prinsip-prinsip dasar terkait pengurangan risiko bencana. Juga keterkaitannya dengan kondisi lingkungan di wilayah yang berpotensi bencana, teman-teman. Pembahasan selanjutnya yaitu kaitan antara PIP UNTAD dan visi misi UNTAD dengan mata kuliah Perencanaan Lingkungan dan Kebencanaan. Yang pertama kita bahas yaitu apa sih itu PIP UNTAD? Jadi teman-teman, PIP itu sendiri adalah singkatan dari pola ilmiah pokok. Jadi pola ilmiah pokok ini sendiri adalah hal yang membedakan jati diri atau identitas suatu universitas. Jadi tiap-tiap universitas itu memiliki pola ilmiah pokok yang berbeda-beda. Untuk Universitas Tadulako sendiri, pola ilmiah pokoknya itu terfokus pada kajian lingkungan hidup, teman-teman. Jadi kajian lingkungan hidup ini ditetapkan sebagai pola ilmiah pokok di UNTAD pada rapat Senat UNTAD tanggal 17 Oktober 1981. Ada beberapa alasan kenapa kajian lingkungan hidup ini dipilih sebagai pola ilmiah pokok untuk Universitas Tadulako. Beberapa di antaranya itu, yang pertama, karena Sulawesi Tengah ini didiami oleh banyak suku dengan berbagai aktivitas adat dan budaya masing-masing. Lalu yang kedua itu banyak pendatang dari luar dengan berbagai daerah asal. Jadi banyak pendatang dari daerah yang berbagai macam juga. Lalu yang ketiga itu perladangan di Sulawesi Tengah ini berpindah-pindah di beberapa wilayah pegunungan. Lalu selanjutnya Sulawesi Tengah ini sendiri juga kaya dengan berbagai jenis flora dan fauna. Lalu alasan selanjutnya itu terkait eksploitasi sumber daya alam. Jadi di Sulawesi Tengah ini pada tahun 1981 itu sudah diperkirakan bahwa akan terjadi nantinya eksploitasi sumber daya alam. Mulai dari eksploitasi sumber daya alam geologi, hutan, kelautan, perikanan, dan sebagainya lagi. Alasan selanjutnya itu terjadi pembukaan lahan untuk perluasan pemukiman, pembangunan pemukiman baru, dan lain-lain. Lalu selain pembukaan lahan untuk perluasan pemukiman juga terjadi pembukaan lahan untuk usaha-usaha pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, dan lain-lain. Dan alasan terakhir kenapa kajian lingkungan hidup ini dipilih sebagai PIP atau pola ilmiah pokok di Universitas Tadulako adalah karena Sulawesi Tengah ini adalah wilayah yang sangat rawan terhadap bencana alam, khususnya Kota Palu.
Oke, itu tadi PIP Unpad, Pola Ilmiah Pokok Unpad. Selanjutnya, visi dan misi Universitas Tadulako. Jadi, visi dan misi yang digunakan oleh Universitas Tadulako sekarang itu, visi dan misi yang ditetapkan pada tahun 2020. Jadi, masa berlaku visi misi ini mulai dari tahun 2020 sampai 2045. Kita mulai dari visinya. Visi dari Universitas Tadulako sendiri itu adalah Universitas Tadulako menjadi perguruan tinggi yang berstandar internasional dalam pengembangan iptek berwawasan lingkungan hidup. Jadi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah lingkungan hidup, teman-teman. Lalu kita lanjut ke misi. Jadi dari visi yang tadi, itu kemudian dijabarkan ke dalam 4 misi, teman-teman. Misi yang pertama yaitu menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, modern, dan relevan menuju pencapaian standar internasional dalam pengembangan iptek berwawasan lingkungan hidup. Misi yang kedua itu menyelenggarakan penelitian yang bermutu untuk pengembangan iptek berwawasan lingkungan hidup. Jadi untuk poin misi pertama dan kedua ini perlu kita garis bawahi lingkungan hidupnya, teman-teman. Lalu yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai pemanfaatan hasil pendidikan dan hasil penelitian yang dibutuhkan dalam pembangunan masyarakat. Dan yang terakhir, yang keempat, adalah menyelenggarakan reformasi birokrasi dan kerjasama regional, nasional, dan internasional. Oke, jadi yang perlu kita garis bawahi dari PIP dan visi misi Universitas Tadulako tadi, mereka sama-sama terfokus dengan lingkungan hidup, teman-teman. Selanjutnya yang kita bahas kaitan antara PIP Unpad tadi dan visi misi Unpad dengan dengan mata kuliah perencanaan lingkungan dan kebencanaan. Nah, mata kuliah perencanaan lingkungan dan kebencanaan ini sendiri adalah bentuk perwujudan dari PIP serta visi misi Unpad tadi, teman-teman. Jadi baik PIP maupun visi misi tadi, semuanya itu terfokus pada lingkungan hidup. Nah, mata kuliah ini sendiri juga terfokus terhadap perencanaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, serta tangguh terhadap bencana. Jadi ini sesuai dengan fokus dari PIP-nya Unpad dan juga sesuai dengan visi dari Universitas Tadulako dan misi pada poin 1 dan kedua. Selanjutnya kita ke pembahasan hubungan antara bencana dan kerusakan lingkungan hidup, teman-teman. Yang pertama harus kita ketahui sebenarnya apa sih itu lingkungan hidup. Jadi sedikit pengertian tentang lingkungan hidup. Jadi lingkungan hidup itu adalah suatu kesatuan ruang dan semua benda, daya, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Jadi intinya lingkungan hidup ini adalah kesatuan ruang dan semua benda, daya, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang ada di dalam. Oke, kita sudah paham apa itu lingkungan hidup. Selanjutnya, apa sih itu bencana? Bencana sendiri adalah rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat. Bencana itu dapat disebabkan oleh faktor alam, non-alam, ataupun manusia itu sendiri. Akibatnya sendiri bisa terjadi korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis, teman-teman. Nah, apa sih sebenarnya hubungan antara bencana alam dan kerusakan lingkungan hidup? Nah, kerusakan lingkungan hidup ini dapat meningkatkan risiko terjadinya bencana alam, teman-teman. Termasuk risiko terjadinya bencana alam di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Nah, tingkat kerusakan alam menjadi faktor yang penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya risiko bencana di suatu wilayah, terutama di negara kepulauan seperti Indonesia ini. Jadi, kegiatan eksploitasi manusia terhadap alam seperti perubahan penggunaan lahan, deforestasi, dan polusi, itu semua berkontribusi pada kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, upaya untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan melindungi lingkungan hidup sangat penting agar kita dapat mengurangi risiko bencana dan memastikan bumi kita ini tetap layak huni, teman-teman. Selanjutnya yaitu contoh kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang dapat memicu bencana. Jadi ada beberapa kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup ini yang dapat memicu bencana, teman-teman. Beberapa di antaranya, yang pertama ada kebakaran hutan. Jadi kebakaran hutan ini dapat merusak ekosistem dan mengancam keberlanjutan sumber daya alam kita, teman-teman.
Selanjutnya ada pencemaran sungai dan laut, lalu ada penebangan hutan, lalu ada pencemaran udara, dan yang terakhir ada penggundulan lahan. Jadi semua itu adalah bentuk-bentuk kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang nantinya akan berdampak pada bencana alam, teman-teman. Nah, kalau tadi kita sudah dapat kerusakan lingkungan yang berdampak pada bencana, selanjutnya kita balik, teman-teman. Ini bencana yang dapat memicu kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Beberapa di antaranya yang pertama ada kebakaran hutan. Jadi, kebakaran hutan ini dapat mengakibatkan polusi akibat asapnya. Jadi, selain itu merusak ekosistem hutan, itu juga dapat menghilangkan habitat satwa liar dan tumbuhan hutan, teman-teman. Lalu yang selanjutnya ada letusan gunung berapi. Ini dapat menyebabkan kerusakan hidrologis, teman-teman, dan dapat mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Lalu ada banjir yang dapat mengganggu ekosistem, menyebabkan pencemaran air, dan terakhir ada gempa bumi. Gempa bumi ini dapat merusak infrastruktur dan mengganggu keseimbangan lingkungan, teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu pengelolaan limbah beton yang tersebar di Kota Palu pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi bencana pada GIMO 2018. Jadi teman-teman, aktivitas rehab dan rekon, terutama pasca bencana itu, menghasilkan sangat banyak sekali limbah sampah beton, teman-teman. Kenapa? Karena tidak ada arahan pengelolaan limbah beton dari pemerintah, teman-teman, sehingga limbah beton itu dibuang di sembarang tempat. Jadi, untuk pengelolaan limbah beton sendiri tidak ada arahan pengelolaan dari pemerintah. Jadi, limbah beton itu hanya, ya kalau bukan diam di tempatnya itu, tempat bangunannya roboh, ya pasti dibuang di sembarang tempat, begitu tidak teratur, teman-teman. Lalu kita ke pembahasan yang terakhir, yaitu bentuk pencegahan untuk meminimalisir dampak bencana dan kerusakan lingkungan hidup. Jadi ada beberapa bentuk pencegahan yang dapat kita ambil untuk meminimalisir dampak dari bencana dan kerusakan lingkungan hidup, teman-teman. Ada 3 di sini saya rangkum. Yang pertama itu kesadaran masyarakat, teman-teman. Jadi kita harus meningkatkan kesadaran masyarakat agar dapat terus berupaya melestarikan lingkungan. Kita harus edukasi mengenai pentingnya konservasi dan pengelolaan lingkungan. Jadi ini harus kita tanamkan secara serius, teman-teman, agar kesadaran masyarakat bisa timbul terkait pentingnya menjaga lingkungan hidup ini. Lalu yang kedua itu ada program pembangunan berkelanjutan. Jadi dari pemerintah sendiri itu perlu untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan. Jadi penyusunan program pembangunan berkelanjutan ini menjadi salah satu langkah penting, teman-teman. Dan bentuk pencegahan yang ketiga atau yang terakhir itu adalah upaya masyarakat. Nah, upaya masyarakat ini lagi saya rangkum ke dalam 5, teman-teman, ke dalam 5 poin. Poin yang pertama itu mengurangi sampah. Jadi dengan kita tidak membuang sampah sembarangan, kita memilah sampah organik dan anorganik, serta mendaur ulang sampah organik dan anorganik, kita bisa berperan atau berkontribusi dalam menjaga lingkungan hidup kita sendiri, teman-teman. Itu bisa mencegah atau meminimalisir dampak dari bencana dan kerusakan lingkungan hidup. Lalu yang kedua ada, kita bisa mengurangi penggunaan plastik juga. Jadi mengurangi penggunaan plastik ini, kita bisa mengurangi penggunaan plastik sekali pakai untuk mengurangi dampaknya pada lingkungan, teman-teman. Lalu selanjutnya melakukan reboisasi. Jadi dengan kita menanam kembali pohon-pohon untuk mengurangi kerusakan hutan dan memperbaiki ekosistem, teman-teman. Lalu menghemat energi. Mengurangi konsumsi energi fosil dengan menggunakan sumber energi terbarukan dan menghemat penggunaan listrik, teman-teman. Dan yang terakhir itu prinsip 3R. 3R itu reduce, reuse, dan recycle, teman-teman. Jadi dalam pengelolaan sampah kita harus menerapkan prinsip 3R ini. Oke, baik. Jadi itu tadi beberapa pembahasan saya terkait mata kuliah perencanaan lingkungan dan kebencanaan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.